Jadi sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal. Ini ada soal 1 pertama. Jadi B, jadi dia importir mobil CBU. Dia pada tanggal 15 Desember 2020, 15 Desember 2020, dia membeli 1 unit mobil dengan harga 500.000. Nah, harganya 500.000 US dollar. Kemudian kursnya itu 1 US dollar 15 rupiah pada saat itu ya. Nah, ini namanya kurs spot. Jadi pada saat tanggal tersebut 15 Desember. Pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Januari. Jadi 14 Januari dia bayar. Ya. Mata uang fungsional, nah ini yang penting, adalah rupiah. Yang juga sekaligus menjadi mata uang pelaporannya. Jadi ini ya, mata uang fungsional adalah, ini kata-kata penting. Mata uang fungsional adalah rupiah. Nah, berarti kan mata uang fungsionalnya itu atau mata uang pelaporannya juga sekaligus itu rupiah. Sementara transaksinya itu dicatat dengan, bukan dicatat sih, denominasinya, transaksinya itu denominasinya itu 500.000 US dollar. Berarti kan ini namanya apa? Namanya transaksi mata uang asing. Kenapa? Karena dia mata uang fungsionalnya rupiah, beda dengan mata uang transaksi. Mata uang transaksi. Nah, mata uang transaksi adalah US dollar. Nah, jadi beda kan mereka berdua. Makanya ini bisa kita kategorikan sebagai transaksi mata uang asing. Gitu ya, cara membedakannya. Cara menentukannya. Sorry. Oke. Jadi pertama, bisa pakai tabel, bisa nggak langsung pakai jurnal, boleh. Ini aku pakai tabel ya. Jadi kan dia pada 15 Desember 2020, nah ini kan dia beli harga 500.000 ya. Tadi kan 500.000 US dollar ini. Nah, nilai spot pada saat itu 15.000. Nah, berarti nilai utangnya, ini dia dicatat pada rupiah. Jadi yang di jurnal ini, nilai di jurnal ini senilai mata uang fungsional. Jadi yang di jurnal itu senilai mata uang fungsional. Jadi contoh yang ini berarti oke. Nah, ini. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari 15.000 dikali dengan 500.000. Nah, 7.500.000 ya akun vehicle pada account payable. Nah, ini udah ya pertama berarti. Gitu. Jadi pada saat transaksi ini. Kemudian pada 31 Desember, jadi dia di 31 Desember disesuaikan juga ya. Gitu. Jadi 31 Desember dia disesuaikan, dia ini. Tanggal 31 Desember akan menyesuaikan nilai utang usaha dengan menggunakan kurs 31 Desember. Nah, kurs pada 31 Desember, ya, kurs pada tanggal neraca, kurs spot pada tanggal neraca kan ini berarti 15.200. Oke, 15.200. Jadi gini, jadi nilai account payable-nya itu yang akan dibayar ini tetap 500.000 ya. Jadi yang 500.000 tadi itu dia nggak berubah. Yang berubah itu adalah nilai utang dalam rupiahnya. Jadi nilai utang dalam dolarnya, ini nilai utang dalam dolar itu tetap 500.000 ini 31 Desember. Tetap 500.000. Nah, yang berubah apa? Yang berubah itu nilai utang dalam rupiahnya. Karena tadi udah jadi 15.200, ya kan? Nilai spotnya berarti utangnya jadi 500.000 dikali 15.200. Berarti 7.600.000 ada kenaikan kan? Nah, logikanya kalau utang naik berarti kita rugi, ya kan? Jadi utang naik kita rugi. Ya udah berarti loss nih pada 31 Desember yang ini. Oke, exchange loss 100 juta pada account payable. Nah, 100 juta dari mana? Ini kan naik. Jadi 7.500.000 dia naik 100 juta jadi 7.600.000. Itu untuk nilai utangnya. Sekarang kita lanjut di bawahnya. Kurs spot pada tanggal pelunasan. Nah, ini pada tanggal pelunasan. Jadi dia 3 kali disesuaikan ya. Jadi yang 3 kali kita jurnalnya itu. Berarti pada saat dia tanggal tanggal pembelian 31 Desember sama pelunasan. Nah, pada tanggal pelunasan kurs spotnya itu 15.300. 15.500. Nah,
Bukan 13.500, 15.300. 15.300. Nah, ini ya. Nah, jadi sama nilai utangnya dalam dolar tetap 500.000. Jadi yang di awal 500.000 US dollar itu nggak berubah. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai spotnya. Berarti utang dalam rupiahnya juga berubah ya. Jadi 15.000 dikali 15.300 dikali 500.000, sorry. Nah, berarti nilai utang dalam rupiahnya 7.650.000. Nah, coba kita lihat. Dia dari awalnya 7.600.000, kan sebelumnya udah disesuaikan ke 7.600.000. Dia naik jadi 7.650.000. Berarti naik 50.000 ya. Ini, naik 50.000. Naik 50.000 ya. Oke, 50 juta. Berarti logikanya sama. Kalau dia utang naik, berarti dia loss. Nah, ini ya. Jadi loss 50 juta. Baru setelah itu, dia kan sekaligus dilunasi kan. Jadi setelah disesuaikan, nah kita lunasi. Lunasinya gimana? Lunasinya ya udah ke account payable pada cash senilai 7.650.000. Senilai yang ini. Atau ada ini, atau ada dosen yang pakai pendekatan lain gini. Jadi dia pokoknya cash-nya itu harus senilai nilai spot dikali utangnya. Jadi nilai spotnya kan 15.300 dikali utang 500.000. Nah, ini ya. 7.650 kan. Nah, baru boleh kalian boleh pakai cara pendek ini. AP-nya akun payable yang dilunasi pakai yang sebelumnya 7.600 kan berarti. Sebelum terakhir. Nah, berarti selisihnya adalah exchange loss. Sorry, ini gain berarti ya. Gain ya. Oke, bentar. 7.650. Loss. Loss, sorry. Kok gain? Loss. Ya benar. Loss ya. Soalnya di debit. Ini dikurangi. Nah, bisa ya. Coba lihat. Ini jurnal pendek. Dia jurnal pendek boleh kayak gini. Sorry. Nah, ini jurnal pendeknya. Nih, coba lihat. Ini kan jurnal pendeknya. Yang ketiga tadi itu yang ini. Wow. Jurnal pendeknya kayak gini kan, dipendek. Atau kalian boleh jabarkan kayak gini, sama aja. Jadi exchange loss pada akun payable 50 juta, baru akun payable pada cash 7.650. Sama kan? Loss-nya itu sama-sama 50 juta. Sama-sama 50 juta. Cash yang dibayarkan sama-sama 7.650. Intinya gini ya. Pokoknya cash yang kamu bayar atau kamu terima itu harus senilai ini. Jadi cash yang kamu bayar atau cash yang kamu terima, kalau ini kan utang, berarti cash yang kamu bayar kan, itu pokoknya harus senilai kurs spot tanggal pelunasan dikali dengan yang tadi, utangnya yang dalam US dollar itu. Nah, transaksinya gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal 2. Sebenarnya soal 2 sama. Tapi soal 2 ini dia piutang. Jadi PT Totan menjual furnitur ke Inggris. Nah, ini nilai penjualannya itu dia nilai transaksinya itu kan pakai apa namanya ini? Pound sterling ya. Jadi 3 juta pound sterling. Kemudian mata uang fungsional adalah ini yang penting, rupiah. Oke. Jadi dia mata uang fungsionalnya rupiah, terus apa namanya? Mata uang transaksi pound sterling ya tadi, logonya apa ya, Po? Pound sterling lah. Bedakan mereka berdua, rupiah dengan pound sterling. Karena beda berarti dia masuk kategori transaksi mata uang asing. Nah, sekarang kita lihat, dia kan nilainya 3 juta. Tapi ini piutang ya, karena kan dia menjual. Kalau sebelumnya kan membeli, ini menjual. Gitu. Jadi dia menjual senilai 3 juta pound sterling. Kurs spot pada tanggal tersebut adalah 19.500.000. Oke, jadi pada tanggal 15 November ini jadi dia akun receivable karena dia menjual. Dia kan 3 juta ya nilai penjualannya. Nah, kurs spot 19.500.000.
Berarti nilai piutang yang kamu catat adalah 58.500. 58.500. Berarti ini. Account receivable pada sales 58.500. Seharusnya kan ada COGS pada inventory ya. Cuma karena di soal ini nggak ada COGS-nya, ya udah kita lewatin aja ini. Kita lewat. Oke. Kemudian pada 31 Desember 2019, PT Rotan Indah akan menyesuaikan nilai piutang usaha dengan penyesuaian akhir periode ya. Nah, pada 31 Desember itu pound sterling nilainya 19.200 kursnya. Oke, jadi pada 31 Desember ini nilai kursnya adalah 19.200. Nah, aku kasih biru deh. 19.200. Berarti nilai piutang dalam rupiah 3 juta dikali 19.200. 57.600. Nilai piutangnya kan turun ya. Jadi awalnya 58 juta, dia jadi 57 juta, berarti turun 900 juta. Kalau piutang turun, ya, piutang turun berarti dia rugi dong. Ya, karena piutangnya turun. Gitu. Jadi dia exchange loss. Jadi exchange loss pada account receivable. Jadi piutangnya turun 900 juta, kemudian dia rugi 900 juta. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah, jadi dia pas pelunasan dia 19.450. Nah, jadi dia pas pelunasan 19.450. Oke, jadi pas pelunasan kurs spotnya 19.450. Nah, ini. Nah, dia kalian boleh jurnalnya boleh pakai jurnal singkat. Jadi kalau jurnal singkat kayak gini boleh. Yang pasti cash yang diterima, karena kan ini piutang berarti cash yang kamu terima kan berarti debit, itu harus senilai 3 juta pound dikali ini, dikali nilai spotnya. Nah, ini ya. Nah, yang pasti harus senilai ini. Nah, kemudian AR-nya berapa dong yang terlunasi? Nah, AR-nya berarti nilai terakhir sebelum sebelum ini. Berarti 31 Desember ya. 57.600. Nah, berarti ini kan nanti jadinya exchange gain ya. Ya, gain. Gini. Oke. Ini ya. Atau kalian bisa jurnal juga gini. AR pada exchange gain 750 juta. Baru cash pada AR senilai 57.600. Boleh kayak gini. Jadi ini ada dua ini ya, dua pilihan jurnal sama aja sih sebenarnya. Nih, kalian boleh buat kayak gini juga boleh. Nah, ini sama aja ya. Intinya cash yang kamu terima itu sorry. Kok 57.600? Ini cash yang kamu terima itu harus 19.450 dikali 3 juta. Pokoknya itu. Jadi intinya itu ya, yang paling penting itu. Cash yang kamu terima ini dia harus sama. Kalau jurnal pendek ini kan 58.350, kalau jurnal panjang sama, dia harus 58.350. Kemudian gain-nya juga sama 750 kan. Jadi ini jurnalnya sama aja sih. Tergantung kalian mau pakai yang mana terserah. Gitu ya. Nih. Gain kan. Oke. Kita lanjut ke soal ketiga. Ini soal ketiga ini diambil dari workbook sih. Workbook soal 2 ini. Yeah. Jadi PT Anabela, sebuah perusahaan Indonesia, dia menjual barang dagangan ke berbagai negara. Yang pertama adalah Korea, Jepang, Australia. Ada 3 ya. Kemudian, oke, aku lanjut. Jadi dia ada 3 ya yang dia jual ke Korea, Jepang, sama yang ke Australia. Nah, ini kursnya ya. Jadi tapi kursnya ini harusnya kan 3 ya. Dia kan harusnya pada saat pengiriman 31 Desember dengan pada saat pembayaran. Tapi ini cuma 2 ya. Cuma pengiriman sama pembayaran, ya udah berarti cuma 2 kali jurnal. Harusnya 3 sih. Gitu. Langsung dia menghitung nilai penjualan dengan jurnal untuknya. Oke. Jadi aku langsung ya ini. Jadi yang pertama seperti biasa ini.
dia kita tentuin nilai fungsional. Mata uang fungsionalnya dia apa? Dia di sini, mana sih soalnya tadi? Dia di sini dibilang nggak mata uang fungsionalnya apa? Dia nggak dibilang ya. Cuman, jadi nggak dibilang secara langsung, cuma kan dari kata-kata ini ya. Dari kata-kata sebuah perusahaan di Indonesia. Jadi sebuah perusahaan di Indonesia, berarti mata uang fungsionalnya biasanya dia apa? Mengikuti mata uang lokal kan ya, berarti mata uangnya rupiah berarti. Gitu ya. Jadi dia nilai fungsional dan nilai parapolanya ini rupiah karena dia di Indonesia kan mengikuti mata uang lokal kan dia. Nah, sekarang yang soal nomor 1, yang A. Nilai 2 juta won. Oke, kita catat. Penjualannya ini berarti piutang. Pada saat pengiriman, won itu 13,50. Won. Ini ya, 13,50. Berarti AR kimchi pada sales itu sama dengan 2 juta won. Ya, 2 juta won dikali 13,50. Nah, 27 juta ya. 27 juta nih. Nah, berarti kalau ditanya nilai penjualannya berapa? Nilai penjualannya ini. Nilai penjualannya bukan nilai piutang. Kalau ditanya nilai penjualan berarti sales 27 juta. Kemudian kalau yang nah ini yang unik. Coba lihat ya. Ke Sakurata 4 juta. Lihat. Gini, 400 juta, sorry. Jadi di sini nilai fungsionalnya, mata uang fungsionalnya itu kan rupiah. Sementara transaksi dengan Sakurata yang Jepang, ini dalam bentuk rupiah juga. Nah, dalam bentuk rupiah juga. Jadi ini dapat disimpulkan, nah, ini adalah transaksi mata uang lokal gitu. Walaupun Sakurata ini dari Jepang dan dia akan bayar dengan yen, ya kan? Sakurata ini kan dari Jepang dan dia akan bayar nanti dengan yen, tapi transaksinya itu dinilai dengan rupiah ini. Kan kalau sebelumnya yang Korea dia dinilai dengan won. Kalau yang ini dia dinilai dengan rupiah 400 juta. Jadi sama kan dengan ini nilai fungsionalnya. Nah, berarti dia yang Sakurata ini dia transaksi mata uang lokal. Jadi tidak perlu dikonversi lagi. Jadi kalian langsung tulis 400 juta. Nah, berarti nilai salesnya 400 juta. Kemudian kalau Sydney, nah ini baru transaksi mata uang asing yang ketiga juga ini. Kalau yang pertama, yang kimchi mata uang asing, yang Jepang, yang Sakurata mata uang lokal, baru yang Australia mata uang asing. Nah ini mata uang asing. Dia kan 400.000 Australia dolar. Berarti pada saat pengiriman AUD ini 9970. Oke. Berarti dia ini ya 400 dikali 9970 400.000 ya tadi. Ini kali ya. Oh, enggak, sorry 400 berarti. Terlalu banyak nilainya nanti. Jadi ini 400 ini asumsinya koma ya. Oh iya benar. Jadi 400 ini bukan 400.000 ya tapi 400 nya. 400 dikali dengan kurs pada saat penjualan 9970. Nah, ini transaksi mata uang asing. Jadi nilainya 3.988. Kemudian pada saat pembayaran, nah kita disesuaikan pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran, dia won itu dia 13,50. Nah, jadi ingat aturannya, case-nya ini, nah ingat ya, cash yang kamu terima harus senilai kurs spot pada saat pelunasan. Berarti kan 2 juta won, ini kan kimchi won ya. 2 juta won dikali dengan pada saat pelunasan 13,20. Kali dengan 13,20. Nah, baru AR kimchi yang kamu terlunasi berapa? Ini sebelumnya kan 27 juta ya. Berarti ini 27 juta. Nah, berarti dia dapat gain ya. Gain apa loss ini? Oh, sorry, ini loss ya berarti. Sorry, ini salah. Ini harusnya exchange loss. Karena di debit, ya kan? Berarti ini kurang. Oke, selesai. 1. Kedua, yang Sakurata. Nah, yang Sakurata ini, ya udah langsung.
Jadi kan AR-nya tadi 400 juta udah dalam mata uang rupiah itu kan. Ya udah, dia langsung cash pada AR 400 juta, nggak ada penyesuaian loss gain-nya. Walaupun, ya jangan terkecoh dengan kata-kata ini. Akan membayar dalam mata uang yen. Jangan terkecoh itu. Yang diperhitungkan itu yang 400 juta ini. Jadi dia pada saat penjualan itu nilai transaksinya itu pakai apa? Gini. Jadi nilai transaksinya kan 400 juta. Ya udah, walaupun nanti ini dilunasi pakai mata uang yen, tetap dia akan senilai 400 juta. Jadi nggak berubah ini 400 juta. Nih, sama. Karena dari awal udah 400 juta. Itu udah dalam rupiah gitu maksudnya ya. Nah, baru yang terakhir baru yang Australia dollar, baru yang dia ini 9910 ya. Turun berarti dia. Jadi pas pelunasan case yang diterima itu 400 dikali kurs saat itu ini ya. 9910. 910. Nah, ini berarti case yang dia terima. Baru AR yang terlunasi kan sebelumnya berapa? 3.988 ya. 3.988. Berarti ini dia exchange loss juga ini berarti. Ya kan? Coba. Oke, loss. Nah. Udah selesai. Jadi terjawab ya semuanya nanti. Oke, nah yang penting di sini nih, ini ada info penting. Ada yang tanya kalau kayak soal tas 1 tadi. Ini yang soal 1 ya, soal 1 yang di awal. Ini kan yang kita sesuaikan account payable ya. Coba lihat account payable kan yang disesuaikan. Yang exchange loss ini dia pasangannya account payable. Exchange loss ini pasangannya account payable juga kan. Pertanyaan vehicle-nya ini disesuaikan nggak? Nah, jadi aturannya kalau yang dia transaksi non moneter, akun non moneter, dia berdasarkan historical. Jadi tidak berubah. Nah, jadi kalau yang apa? Yang vehicle 7.500, 7,5 M ini dia nggak di awal dia udah catat 7,5 M, sampai akhir dia nggak disesuaikan. Ya udah, itu aja. Karena kan vehicle ini akun non moneter kan. Sama juga dengan yang soal 2 ini. Yang mana namanya? Kalau ini apa? Sales-nya. Sales-nya kan $8.500.000. Yang berubah apa? Yang berubah account receivable. Nah, jadi account receivable yang berubah. Sama yang soal barusan juga ini, coba lihat. Sales-nya ini tetap 27 juta, 400 juta, 3,9 juta. Nah, yang berubah apa? Yang berubah itu adalah AR-nya ini nanti. AR exchange. Gitu ya. AR, sorry. AR ini, kalau ini kan, oh ini masih 27 juta, masih 27 juta kan sebenarnya kan berubah kan dia. Sebenarnya kan jurnal aslinya kan gini ya. AR pada, exchange loss, jurnal aslinya ya. Jurnal aslinya kan kayak gini ya. Sebenarnya AR-nya itu berubah sih. $600.000. Ini sebenarnya AR-nya berubah. 600.000. Baru nanti cash 26.400.000 pada AR. Jadi AR-nya itu jadi 26.400.000 juga sebenarnya. Ini jurnal panjangnya kan. Nah, sebenarnya AR-nya itu disesuaikan ini. Exchange loss ini sebenarnya pesannya AR kan. Tapi kan ini jurnal udah aku singkat kan biar ujian menghemat waktu. Sama aja kan ini, coba lihat. Sama kan? Nah, sama juga dengan yang ini. Yang ini kan sebenarnya kalau mau dijabarkan ya, yang jurnal yang hijau ini, dia AR-nya sebenarnya berubah sih. Dia kan nanti jadi gini jurnalnya. Loss pada AR senilai 24.000, baru AR cash pada AR senilai 3.990.000. Nah, ya jurnal panjangnya tuh gini sebenarnya. Nah, jadi exchange loss ini disesuaikan ke AR, cuma karena disingkat, nah jadinya jatuhnya gini. Gitu ya. Jadi pokoknya intinya sales itu nggak berubah, tetap 27 juta, 400 juta, 3.988. Kalau yang ini vehicle nggak berubah, gitu ya. Oke, sekian pembahasan untuk TM3. Nah,
Kalau untuk yang panjang nanti di TM4. Jadi TM4 itu nanti kita pakai 2 metode untuk susun laporan keuangan. Tapi TM3 cuma ini sih. Sekian pembahasan dari TM3. Terima kasih.